Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini aku akan menjelaskan ulang apa itu fungsi dan turunannya. Nanti juga ada fungsi rekursif. Apa itu fungsi rekursif itu nanti kita diskusi lagi dan ada sedikit aku jelaskan juga di dalam video ini. Oke, yang pertama aku mau jelasin dulu apa itu rekursif. Rekursif, maksudnya apa itu fungsi? Jadi fungsi itu sebenarnya secara sederhananya itu blok kode, sebuah blok kode seperti yang telah kita lakukan sebelumnya di em, pertemuan kemarin. Jadi eh, fungsi itu adalah sebuah blok kode yang dapat menyelesaikan suatu tugas tertentu. Fungsi ini sebenarnya untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terorganisir. Jadi untuk mempermudah pengembangan dan juga maintenance lah atau pemeliharaan kode ke depannya. Misalnya kita ingin membuat aplikasi yang lebih besar. Jadi sederhananya itu fungsi ini kayak sebuah alat untuk melakukan pekerjaan agar lebih mudah lah pekerjaan kita itu. Nah, seperti yang kita lihat di sini, yang udah kita pelajari kemarin, ini coba kita buat ulang aja. Pertama itu kita buat di sini fungsi untuk penjumlahan aja lah, yang lebih mudah. Jadi pertama kita deklarasikan dulu fungsinya, int penjumlahan. Nah, buka kurung tutup kurung. Nah, tanda dari buka kurung sama tutup kurung ini artinya itu menandakan dia adalah sebuah fungsi dan kurung kurawat ini menunjukkan kode body atau kode bodinya, apa yang dilakukan oleh si fungsi itu. Nah, di dalam ini, di dalam fungsinya kita taruh parameter atau argumen yang mana ini sebagai acuan si fungsi itu akan mengerjakan suatu tugas. Misalnya kita mau eh, ini sama juga kayak kita mendeklarasikan variabel. Jadi misalnya kita mau melakukan penjumlahan A tambah B. Jadi di sini kita panggil int A, nah kita buat parameter int A sama int B. Kemudian kita buat int hasil, oke, int hasil sama dengan A ditambah B, titik koma, dan kita return hasil. Return hasil ini maksudnya dia akan mengembalikan hasil dari variabel hasil ini yang sudah kita buat. Oke, baru kita buat main-nya. Jadi ingat main ini adalah kode blok program awal yang akan dijalankan oleh C. Jadi di main inilah. Jadi ini sangat harus ada main. Terus kita buat variabel untuk angka 1 sama dengan 5. Terus int angka 2 sama dengan 6. Misalnya. Nah, kemudian baru kita print hasil penjumlahan misalnya sama dengan persen D. Baru kita panggil si fungsinya penjumlahan, kita buat parameter. Nah, sini buat parameter yang mana apa yang mau kita jumlahkan atau nilai mana yang mau kita jumlahkan. Kan nilai yang mau kita jumlahkan tuh angka 1 sama angka 2. Jadi di dalam sini kan masih error karena dia meminta argumen. To view argument in function call artinya tidak, sangat sedikit atau tidak ada argumen untuk melakukan
si penjumlahan atau nilai untuk dijumlahkan itu tidak ada. Nah, baru kita panggil angka satu, koma, angka 2. Jangan lupa titik koma. Coba kita jalankan fungsinya. Nah, hasil penjumlahan adalah 11. Nah, coba kita bedah sedikit demi sedikit. Jadi, komponen fungsi itu pertama adalah eh, return type-nya. Ini return, dia harus ada return. Dia tuh tipenya apa? Ini int kah, float kah, atau void nanti. Itu terserah. Ini maksudnya ada return-nya. Terus ini nama fungsinya. Terus ini argumen. Dan ini adalah uh, body function-nya yang aku bilang tadi. Ini di dalam ini semua namanya adalah body function. Nah, hmm, secara keseluruhan atau secara sederhananya seperti itu. Nah, di dalam bahasa C sendiri um, terdapat dua tipe fungsi di dalam bahasa C, yaitu pertama, itu adalah user defined function. Function. Jadi, dan yang kedua itu ada namanya standar standar library function. Nah, dua ini merupakan dua tipe fungsi di dalam bahasa C yang akan digunakan sehari-hari atau kedepannya nanti. Jadi yang pertama itu user defined function adalah fungsi yang kita definisikan sendiri atau si user yang mendefinisikannya. Artinya segala kelakuan fungsi atau bentuk fungsi itu akan si user sendiri yang buat atau yang definisikannya. Terus kemudian ada standard library function. Standard library function itu berguna eh, atau bisa kita sebut sebagai bawaannya dari C. Nah, itu di mana kita panggilnya itu menggunakan header file. Misalnya di sini kita menggunakan function printf itu dari header file stdio dan banyak sebagainya. Printf, scanf, dan bawaan lainnya function dari C itu harus kita panggil dengan header file di atasnya. Jadi baru bisa digunakan fungsi-fungsi bawaan dari si C itu. Nah, bagaimana cara user define itu bekerja? Jadi yang pertama setelah kita uh, definisikan atau inisialisasikan function name atau nama functionnya itu kemudian kita buat body functionnya. Nah setelah menjadi satu kesatuan dan bekerja dengan baik, baru kita panggil ke dalam fungsi utamanya yaitu di int main. Nah setelah int main itu dipanggil, misalnya udah dipanggil di dalam int main, si function ini akan memanggil body yang telah kita buat di atasnya ini. Nah, jadi dia lingkaran lah. Pertama dia udah kita definisikan, baru kita taruh ke dalam int mainnya. Cara manggilnya kayak gini, biasanya function name ini tanpa parameter. Ini
Contohnya aja begini, baru setelah kita panggil dia akan memanggil body di atasnya itu yang telah kita buat. Nah, di sini udah kita buat fungsi penjumlahan. Nah, fungsi ini masih dapat artinya itu mengembalikan sebuah nilai, yaitu nilai dari A sama B, yaitu mengembalikan return hasil. Nah, ada juga fungsi yang berbentuk sebagai berbentuknya void. Void ini artinya misalnya kita buat juga penjumlahan. Si void ini dia nggak akan uh, melakukan atau mengembalikan nilai apa-apa. Jadi misalnya kayak gini kita buat void penambahan. Terus dalam sini kita buat print f sendiri plus sendiri sama dengan persending. Terus di sini kita buat. Nah, jangan lupa juga kita taruh parameter ya. In A sama in B. A, koma B, koma A tambah B. Nah, terus baru kita coba coba kita komen dulu. Kita panggil si fungsinya tadi. Kita panggilnya penambahan. Terus kita buat 1, 4, salah, koma, penambahan 2,5, salah. Nah, di sini apa yang akan terjadi nanti? Coba kita run. Nah, si void ini dia nggak akan mengembalikan nilai atau dia cuman mengeksekusi apa yang diberikan ke dia, bukan dia mengembalikan nilai. Jadi dia itu cuman eh, kayak intinya itu dia dipanggil ke rumah kita, terus eh, dia yang menyelesaikan semua pekerjaan. Sedangkan yang eh, ada return ini atau ada kembalian dengan di depan tanda aja itu di depannya int atau selain void lah di depannya int itu artinya dia mengembalikan nilai atau ada kata kunci return. Jadi maksudnya itu kita passing argumen ke dia, kita kasih kayak ini, kita kasih argumen angka 1 sama 6, itu dia akan dikembalikan ke fungsi ini, baru dia akan mengembalikan lagi ke dalam fungsi utamanya. Jadi dia bolak-balik. Sedangkan si void ini, dia nggak mengembalikan nilai apa-apa atau memberikan nilai kepada kita. Sebaliknya, dia yang kita panggil dan menyelesaikan apa yang kita kasih di dalam fungsi utamanya. Oke, selanjutnya ada yang namanya itu fungsi rekursif. Nah, apa itu fungsi rekursif? Fungsi rekursif itu adalah fungsi yang memanggil diri sendiri. Jadi maksudnya biasanya kita memanggil fungsi pada fungsi main kayak ini misalnya kita panggil di fungsi fungsi hitung persegi ini ke fungsi main. Nah, sekarang itu kita akan memanggil fungsi itu sendiri ke dalam ke tubuh fungsi itu tersebut. Jadi dia memanggil dirinya sendiri. Jadi untuk apa gunanya fungsi rekursif ini? Itu misalnya kita mau membuat suatu program atau suatu perhitungan yang agak rumit, nah itu dia akan menggunakan fungsi rekursif ini.
Kita buat untuk penjumlahan aja. Ini misalnya int, int sum aja. Terus kita buat int a atau ya int a aja. Baru kita buat suatu percabangan if. Jadi gunanya percabangan ini agar tidak terjadi sebuah infinite loop, atau maksudnya itu dia memanggil dirinya sendiri tanpa berhenti. Nah, di percabangan ini kita membuat sebuah kondisi bila telah terjadi atau bila memenuhi sebuah syarat, itu akan berhenti di sebuah dia akan berhenti ketika syaratnya itu terpenuhi. Jadi misalnya di sini kita buat int a, jadi kita mau menghitung. Ini maksudnya jika fungsi ini akan berguna kayak satu tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Menurut berapa angka yang akan kita masukkan nanti. Jadi misalnya A tidak sama dengan 0, dia akan mereturn A sama dengan return A sama dengan, nah di sini kita manggil fungsinya sendiri sum A dikurang 1 titik koma. Kemudian kita buat else akan mereturn A. Nah, kemudian baru kita buat main-nya. Kita buat main untuk menerima int A sama int angka aja sama hasil. Angka sama hasil, kemudian kita buat print, masukkan angka misalnya, masukkan angka, scan F, sending, taruh dan ke angka. Baru kita panggil si hasil, variabel hasil, terus kita assignkan ke dalam, atau kita panggil juga si function yang udah kita buat tadi, yaitu sum. Kita panggil sum, kita taruh parameternya yaitu angka yang udah kita buat tadi ini. Kemudian baru kita print hasilnya. Hasil. Oke, 4.0. Oke, udah selesai. Nah, coba kita jalankan dulu. Isi, masukkan angka yang 7 jam. Lupa, di sini rupanya ada persen di. Jangan lupa ada persen di setiap kita mau menerima variabel. Isi, masukkan dulu. Oke, rupanya di sini terdapat kesalahan, yaitu sebelumnya di sini, rupanya itu ada di sini. Kembali ya. Oke, kita coba lagi. CC fungsi. Tujuannya misalnya angka 7, misalnya angka 5 aja. Ya, hasilnya 15. Jadi, kenapa hasilnya 15? Itu kita harus mengerti dulu apa yang dilakukan fungsi yang kita buat di sini.
Jadi fungsi yang kita buat ini bermaksud untuk menemukan atau menjumlahkan semua angka eh, dari satu, dari nol sampai angka yang kita tetapkan di sini nanti. Nah, di sini kita tetapkan angkanya sampai 5, artinya itu batasnya 5, yang dimana itu maksudnya 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, semua angka itu nanti akan dijumlahkan dan hasilnya akan 15. Gimana cara kerjanya? Di sini bisa kita lihat, kita masukkan angka 5. Nah, variabel ini udah masuk ke dalam variabel angka, dan kalau kita lihat di sini, parameter untuk uh, fungsi yang udah kita panggil, yaitu sum, kita isi dengan variabel angka yaitu 5. Secara otomatis, dia akan menggantikan atau ngepassing, kita berikan pas, itu namanya pas argumen ke fungsi itu. Sekarang value atau nilai dari angka ini akan berada di INTA yang berada di fungsi sum. Nah, sekarang INTA ini udah bernilai 5. Nah, di sini kita buat percabangan. Percabangan di sini bermaksud untuk mengecek, kita lihat baris per baris. Jadi, if A 5, if A tidak sama dengan 0, nah, A tidak sama dengan 0, dia akan menjalankan ke blok kode ke bawah, yaitu return A tambah sum sama dengan A kurang 1. Nah, jika A udah tidak atau di bawah 0 atau sama dengan 0 nanti, dia akan mereturn A, ataupun dia tidak akan melakukan pengurangan lagi, yaitu di sum A kurang 1 ini. Nah, itu coba kita jabarkan. Nah, pertama itu kan di if pertama itu kan dia mengecek A tidak sama dengan 0. Jika A tidak sama dengan 0, maka akan melakukan return 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 A ditambah sum A dikurang 1. Nah, disinilah yang dimaksud dengan memanggil dirinya sendiri. Dia memanggil, kita lihat, perhatikan di sum ini. Sum ini kan nama variabel, nama dari fungsi kita. Nah, di bawahnya itu baru kita panggil lagi. Kita panggil lagi dengan cara sum, kita kasih parameter A dikurang 1. Nah, itu maksudnya dia memanggil dirinya sendiri. Nah, kemudian setelah kita panggil ini, dia di belakang layar atau di background, cara kerjanya itu seperti mengulang. Jadi, kan sekarang nilai A itu 4, maksudnya 5. Nilai A itu sekarang 5. Nah, kan 5 masih tidak sama dengan 0. Masih tidak sama dengan 0. Jadi, ketika tidak sama dengan 0, dia akan turun ke blok pertama, yaitu di return A tambah sum dalam kurung A kurang 1. Nah, jadi kita jabarkan sekarang A itu
5, A itu 5, ini kita jabarkan ya. A tambah sum A kurang 1. Berarti ini A sama dengan 5, ditambah sum A ini sekarang berapa? 5 kurang 1. Nah, kita turunkan lagi. Kita turunkan lagi. 5 ditambah sum 5 kurang 1 berapa? 4. Kita turunkan lagi. Itu hasilnya akan 5 ditambah 4. Nah, kita udah dapat nih. 5 tambah 4. Udah. 5 ditambah 4 kita udah dapat. Terus dia akan mengulangi lagi ke atas. Ke atas setelah berhasil mengurangi 5 dikurang 1, dia akan mengulangi ke atas lagi, dicek lagi. A sekarang hasilnya 4. H sekarang 4, dia akan kembali lagi mengecek ke atas. Jadi sekarang A bernilai 4 ditambah sum 4 dikurang 1. Nah, 4 dikurang 1 itu kan hasilnya nanti 4 ditambah 3. Nah, ini kan udah dapat juga lagi. Dia akan kembali lagi ke atas ke if tadi mengecek nilainya lagi 3 masih belum sama dengan 0 kan. Nah, dia akan cek lagi sampai hasilnya itu akan 0. Misalnya 1 dikurang 1. Itu udah selesai, yaitu kita udah dapat 0. Pas dia ngecek ke sini udah dapat 0, dia akan langsung turun ke return A, ke return, ke else. Bisa kita lihat ke sini, ke return A. A sekarang 0, jadi dia nggak akan mengembalikan apa-apa atau 0 kosongnya. Hasilnya, setelah itu, baru di print ke dalam fungsi main ini.